Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Filipi, pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita memulai tema yang baru, yaitu bersukacita dalam Tuhan. Adalah tujuan setiap orang agar hidupnya selalu dalam suasana yang menyenangkan. Namun faktanya tidak ada yang demikian. Kita sendiri mengalami suatu saat kita bersyukur bahwa kita boleh berada dalam suasana yang riang gembira. Namun dalam waktu yang berbeda, kita mau tidak mau harus mengalami kesedihan, kesulitan, bahkan mungkin kesengsaraan. Keadaan hidup, apakah itu gembira atau sedih, senang atau susah, sukacita atau duka cita, senantiasa datang tanpa kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita. Bukankah tidak ada orang yang hidupnya enak terus? Sebaliknya juga tidak pernah ada orang yang hidupnya sengsara terus. Keadaan yang dianggap wajar oleh manusia pada umumnya ini, oleh Rasul Paulus dianggap tidak selalu harus demikian. Sebab pada dasarnya setiap orang ingin hidupnya selalu bersukacita. Pada dasarnya setiap orang akan menerima dengan keterpaksaan atas penderitaan atau duka cita yang harus ditanggung. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasihatkan, bersukacitalah senantiasa. Di sini ada kata senantiasa yang artinya setiap saat atau selalu. Kita dinasihatkan untuk selalu dan setiap saat bersukacita. Rasul Paulus tidak menghendaki anak-anak Allah hidup dalam kesusahan, kegelisahan, kesedihan, kekhawatiran, dan lain sebagainya, melainkan selalu bersukacita. Bukankah ini sesuatu yang jauh di awang-awang? Nasihat yang bukan hanya sulit, tetapi bahkan seolah-olah tidak mungkin dipenuhi oleh manusia siapapun orangnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah wajar apabila kita menjadi bertanya-tanya dengan nasihat ini. Apakah mungkin orang yang gelisah hatinya, sedih, bahkan bingung dan diambang keputusasaan, tiba-tiba bisa menjadi berubah bersukacita hanya dengan satu nasihat atau perintah? Orang yang bersedih hati itu pasti ada sebabnya. Ada kondisi-kondisi tertentu yang menekan atau mengusik ketenangannya. Apabila kondisi ini belum ditangani, belum bisa diatasi, apakah mungkin keadaan kemudian tiba-tiba berubah menjadi sukacita hanya karena datangnya sebuah perintah dari orang lain atau dari seorang hamba Tuhan sekalipun? Untuk bersukacita juga membutuhkan dukungan atau alasan. Jika dukungan untuk bersukacita ini tidak ada, bagaimana orang yang menderita bisa kemudian berubah menjadi bersukacita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sukacita yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus bukanlah sukacita duniawi yang menuntut syarat atau ketentuan yang rumit.
Misalnya orang yang sakit harus sembuh dahulu baru bisa bersukacita, atau orang yang miskin harus menjadi kaya dahulu baru kemudian bisa bergembira, atau orang yang terpenjara harus mengalami kebebasan dahulu baru kemudian dapat mengalami hati yang riang. Sukacita yang demikian adalah sukacita yang semu, yang itu sifatnya sementara. Ini tidak akan pernah bertahan lama oleh karena keadaan dunia yang tidak tetap, yang selalu berubah, atau sifat manusia sendiri yang mudah bosan, jenuh, atau menuntut sesuatu yang lebih. Sukacita yang dikehendaki oleh Rasul Paulus adalah sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan memiliki dimensi yang luas dan permanen. Ini berkaitan dengan pilihan kita sebagai anak Allah yang tidak mensyaratkan manusia harus bebas terlebih dahulu dari segala kesulitan hidup duniawi untuk dapat mengalaminya. Sukacita di dalam Tuhan itu tetap bisa dirasakan, dinikmati, dan dialami bahkan ketika orang harus memikul beban hidup jasmani, semacam sakit penyakit yang tidak tersembuhkan, atau keadaan yang berkekurangan secara materi, atau kondisi yang tertekan oleh karena diperlakukan dengan tidak adil, bahkan mereka yang hidup di bawah ancaman hukuman dan lain sebagainya. Ini telah dibuktikan oleh Rasul Paulus dan sahabatnya Silas tatkala di penjara. Mereka tetap bisa memuji Tuhan, tetap bisa berdoa mengucap syukur meskipun keadaan mereka sangat menderita. Atau Rasul Petrus yang harus berhadapan dengan mahkamah agama di bawah ancaman, sang rasul tetap bisa bersaksi dengan gagah berani, dengan penuh semangat. Saudaraku, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan bukanlah hal yang tidak masuk akal, melainkan sebuah nasihat yang penting untuk diperhatikan. Selama kita masih berada di dunia, kita tidak mungkin untuk bersukacita senantiasa jika yang kita gunakan sebagai ukuran hanyalah hal-hal yang sifatnya fana, hal-hal yang sifatnya duniawi, materi semata. Karena harta benda itu sementara waktu, umurnya, kegunaannya, maka ia juga tidak akan pernah menjanjikan sukacita yang abadi. Yesus dengan lebih jelas menasihatkan, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saudaraku, dengan kita mengingat masa depan kita, di mana Tuhan sendiri yang menjamin kebahagiaan kita, maka ini akan mampu mengatasi segala rasa tertekan oleh karena beban penderitaan jasmani yang merampas sukacita kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sukacita di dalam Tuhan adalah sukacita oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Sukacita ini jauh lebih kuat dibanding dengan segala penderitaan badani yang saat ini masih Tuhan izinkan kita alami dan kita pikul. Bagi mereka yang percaya dan menghargai karunia ini, maka mereka akan beroleh sukacita setiap saat sedari sekarang. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.